Selamat datang kembali di sesi diskusi mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 2 dari sebuah materi perilaku konsumen. Judulnya aja udah, menarik ya, kesejahteraan konsumen. Materi ini kayaknya ngajak kita lihat hubungan yang cukup rumit ya, antara etika, terus hak-hak kita, dan gimana sih perilaku kita semua sebagai konsumen itu yang ngebentuk pasar sehari-hari. Jadi, misi kita kali ini tuh kita coba bongkar bareng-bareng ya, apa sih sebetulnya arti sejahtera buat seorang konsumen di zaman sekarang ini? Kita bakal lihat dari sisi bisnisnya, tantangan etika mereka gimana, dan pastinya dari sisi Anda juga, gimana hak dan tindakan Anda bisa ikut nentuin arah pasar. Siap ya kita gali lebih dalam? Tentu saja, ini topik yang menurut saya fundamental banget. Soalnya menyentuh inti jantungnya interaksi antara penjual sama pembeli. Kesejahteraan konsumen itu ternyata lebih luas ya, dari sekedar, oke, dapat produk bagus, harga murah, tapi juga soal keadilan transaksinya, akses informasi yang benar, bahkan sampai ke dampak sosial dari apa yang kita pilih buat dikonsumsi. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu nih. Pembahasan di bab ini tuh menekankan banget soal pentingnya etika bisnis. Ini semacam kayak seperangkat aturan nggak tertulis gitu ya. Standar bener salah yang dianut mayoritas lah di dunia usaha sama masyarakat. Semacam kompas moral gitu di pasar. Tepat sekali. Dan kompas moral ini sering banget diuji sama isu yang deket banget sama kita. Materialisme. Seberapa besar sih kita ngukur kebahagiaan atau mungkin kesuksesan dari barang yang kita punya? Nah, materialisme ini langsung nanya peran pemasaran di sini. Apakah pemasaran itu cuma menuhin kebutuhan? Atau malah, justru menciptakan keinginan buat hal-hal yang mungkin kita nggak butuh-butuh amat atau bahkan nggak baik buat kita? Nah ini dia nih, perdebatan klasik yang selalu seru ya. Apa iya pemasaran itu nyiptain kebutuhan artifisial? Saya ingat kita pernah nyinggung dikit soal bedanya kebutuhan, sesuatu yang esensial buat hidup atau capai tujuan, sama keinginan. Cara spesifik kita pengen memenuhi kebutuhan itu yang dipengaruhi selera pribadi, budaya gitu kan. Contoh gampangnya, lapar itu kebutuhan dasar ya kan? Tapi pengennya makan burger keju impor, atau misalnya nasi padang rendang spesial, nah itu udah masuk ranah keinginan. Betul. Dan teks ini nggak berhenti di situ aja. Ada tuduhan yang lebih, nusuk lagi nih. Katanya, pemasar seringkali sengaja banget ngaitin produk mereka dengan atribut sosial yang kita idam-idamkan. Sukses, keren, diterima lingkungan. Jadinya, tanpa sadar kita didorong jadi masyarakat yang makin materialistis, di mana harga diri kita tuh kayaknya ditentuin sama apa yang kita punya gitu. Tapi ada juga satu sudut pandang unik yang dikutip di sini yang menurut saya provokatif banget. Oh iya, apa tuh? Ada seorang kritikus berpengaruh yang dikutip bilang, mungkin masalahnya justru kita ini kurang materialistis. Tunggu. Kurang materialistis. Gimana ceritanya? Bukannya kita sering dikritik karena terlalu, terobsesi sama materi? Nah, ini dia uniknya. Maksudnya kurang materialistis di sini tuh bukan berarti kita mesti numpuk barang benih banyak, bukan. Tapi kita dianggap gagal menghargai fungsi asli dari barang itu. Kita malah terlalu fokus sama makna simbolis irasional yang nempel di barangnya. Contoh yang dikasih, bir itu harusnya dinilai ya sebagai minuman pelepas dahaga aja, bukan sebagai tiket biar dianggap jantan atau biar akrab sama teman-teman. Mesin cuci itu harusnya dilihat sebagai alat praktis yang bantu kerjaan rumah, bukan tolok ukur kemajuan hidup atau bikin tetangga iri. Jadi kritiknya itu kita kurang menghargai nilai guna barangnya itu sendiri. Menarik kan? Wow, itu cara pandang yang beda banget ya. Bikin kita mikir ulang soal hubungan kita sama barang-barang. Nah, kalau tadi kita udah nyentuh sisi etika bisnis, terus godaan materialisme, gimana dengan posisi kita nih sebagai konsumen? Gimana kita dilindungi di tengah pasar yang, rumit banget ini? Untungnya sih, ada sejarah panjang ya perjuangan hak-hak konsumen. Materi ini nyorot satu momen krusial di tahun 1962. Waktu itu, Presiden AS John F. Kennedy mendeklarasikan Deklarasi Hak Konsumen. Ini jadi kayak piagam dasar gitu buat perlindungan konsumen modern. Poin utamanya apa aja tuh? Ada 4 pilar utama. Hak atas keamanan produk safety, terus hak buat dapat informasi yang benar, to be informed, hak buat dapat ganti rugi kalau ada masalah, redress, dan hak buat milih produk atau layanan, to choose. Deklarasi ini benar-benar jadi pemicu era baru. Era baru, maksudnya gimana tuh? Era di mana konsumen udah nggak pasif lagi.
Teks ini nyatet gimana tahun 60-an sama 70-an itu jadi saksi bangkitnya aktivisme konsumen. Orang-orang mulai ngumpul, bikin organisasi, nuntut produk yang lebih aman, lebih berkualitas. Mereka bahkan nggak ragu buat boikot perusahaan yang dianggap nggak bener. Ini nunjukin betapa gedenya kekuatan kolektif konsumen kalau bersatu. Kekuatan kolektif ini penting banget ya, apalagi kalau ada masalah. Misalnya, produk yang kita beli ternyata, aduh, ngecewain, atau lebih parah lagi, bahaya. Gimana seharusnya perusahaan nanggepin? Nah, ini titik kritisnya. Materi ini ngegarisbawahi pentingnya respons yang cepat, jujur, dan transparan dari perusahaan. Kalau perusahaan kesannya nutup-nutupin masalah, ngulur-ngulur waktu, atau malah nyalahin pihak lain, wah, rasa kecewa konsumen bisa berlipat ganda, bisa jadi marah besar. Contoh kasus yang dibahas di sini cukup ekstrim sih ya. Ada insiden tumpahan minyak BP yang gede itu di Teluk Meksiko, terus juga insiden pup cruise dari karnival yang terkenal itu. Oh iya, saya ingat cerita pup cruise itu. Gila ya, penumpang terdampar berhari-hari di laut tanpa listrik, toilet gak fungsi, makanan terbatas, pasti pengalaman yang mengerikan banget dan jelas nunjukin gagalnya perusahaan ngejamin kesejahteraan konsumen pas lagi krisis gitu. Tepat. Kejadian kayak gitu jadi pengingat pahit betapa pentingnya perlindungan konsumen. Disinilah peran lembaga regulator jadi vital banget. Di AS misalnya, ada CPSC, Komisi Keamanan Produk Konsumen. Tugas utamanya ya ngelindungin publik dari resiko produk bahaya lewat aturan dan pengujian. Terus ada juga macam-macam undang-undang spesifik, kayak Undang-Undang Perlindungan Anak buat standar mainan, atau Undang-Undang Kebenaran dalam Peminjaman biar transparan soal biaya kredit. Ini semua kerangka hukum buat ngelindungin Anda. Selain dari pemerintah nih, ada nggak mekanisme perlindungan lain? Ada, namanya regulasi mandiri industri, atau industry self-regulation. Ini tuh pas perusahaan-perusahaan dalam satu industri sepakat buat ngawasin praktek mereka sendiri. Biasanya sih biar nggak diintervensi pemerintah lebih jauh. Kadang hasilnya bisa unik juga loh. Ada contoh menarik dari Divisi Periklanan di Council of Better Business Bureaus, NAD, di AS. Mereka pernah mutusin kalau P&G, produsen tisu toilet Charmin, itu harus nambahin gambar serpian kertas toilet kartun di belakang maskot beruang mereka di iklan. Hah? Kok bisa? Kenapa mesti ada gambar serpihan kertas toilet segala? Rupanya, ini buat mastiin klaim iklan mereka yang bilang lebih sedikit sobekan tertinggal itu nggak dianggap nipu sama konsumen. Jadi, setelah ada keluhan dari pesaing ya, detail kecil gitu aja bisa jadi isu loh di regulasi mandiri. Luar biasa ya detailnya. Ada lagi nih konsep menarik soal iklan, yaitu iklan korektif. Ini apa maksudnya? Iklan korektif itu kejadian pas sebuah perusahaan, biasanya sih karena keputusan regulator atau pengadilan, diwajibkan bikin iklan baru. Iklan itu isinya secara jelas ngasih tahu publik kalau klaim di iklan mereka sebelumnya itu salah atau ngebohongin. Contoh yang disebut di teks itu kasusnya Bayer sama obat kontrasepsi Yas. Mereka harus mayangin iklan TV yang ngoreksi klaim sebelumnya yang dianggap lebay soal kemampuan Yas buat perbaiki mood sama ngatasin jerawat parah. Ini kayak minta maaf ke publik tapi dipaksa gitu ya. Oke, jadi ada banyak lapisan perlindungan ya, mulai dari deklarasi hak, aktivisme, aturan pemerintah, aturan industri sendiri, sampai iklan korektif. Nah, sekarang kita geser dikit fokusnya. Materi ini juga ngebedain dua konsep yang sering ketukar nih. Tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, sama pemasaran sosial. Bedanya apa sih? Gampangnya gini, CSR atau Corporate Social Responsibility itu soal gimana perusahaan ngejalanin bisnisnya secara etis dan ngasih kontribusi positif ke masyarakat. Misalnya lewat program lingkungan, donasi, atau praktik kerja yang adil. Fokusnya ke tindakan perusahaannya sendiri. Nah, kalau pemasaran sosial atau social marketing itu pakai teknik-teknik pemasaran komersial, tapi tujuannya buat ngedorong perubahan perilaku sosial yang positif. Kayak kampanye anti rokok, ajakan hemat energi, atau promosi gaya hidup sehat. Jadi, satu soal perilaku perusahaan, satu lagi soal ngubah perilaku masyarakat. Bisa nyambung, tapi beda. Paham. Nah, salah satu area CSR atau pemasaran yang lagi ngetren banget sekarang kan isu lingkungan ya. Pemasaran hijau atau green marketing di mana-mana. Perusahaan pada lomba nunjukin aspek ramah lingkungan produk mereka. Tapi, seberapa bisa sih kita percaya klaim-klaim hijau ini? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Ada resiko yang namanya greenwashing.
yaitu pas perusahaan ngelebih-lebihin atau malah bikin klaim palsu soal keramahan lingkungan produk atau operasinya. Tujuannya jelas buat narik simpati konsumen yang peduli lingkungan tanpa benar-benar bikin perubahan berarti. Teks ini pun secara eksplisit nanya ke Anda, sebagai konsumen, apa Anda bakal gampang percaya gitu aja sama klaim hijau ini? Ini tantangan buat kita semua biar lebih kritis. Dan ternyata emang ada ya segmen konsumen yang benar-benar jadiin isu kesehatan dan keberlanjutan itu gaya hidup mereka. Materi ini nyebut istilah LOHAS. Betul. LOHAS itu singkatan dari Lifestyles of Health and Sustainability. Ini segmen konsumen yang peduli banget sama isu lingkungan, nyari produk-produk yang dibikin secara berkelanjutan. Dan menariknya lagi, mereka juga rela ngeluarin duit lebih buat pengembangan diri dan pencapaian potensi pribadi. Mereka ngelihat ada hubungan antara kesehatan pribadi sama kesehatan planet. Seberapa besar sih segmen LOHAS ini? Pengaruhnya gimana? Ternyata lumayan gede loh. Kelompok ini kadang disebut juga cultural creatives. Diperkirakan nyakup sekitar 1/4 populasi orang dewasa di Amerika Serikat, menurut salah satu sumber di teks ini. Dan daya beli mereka nggak main-main, diperkirakan sampai $290 miliar per tahun. Gede banget kan? Mereka belanjain buat macem-macem, mulai dari makanan organik, alat rumah tangga hemat energi, mobil hibrida, sampai pengobatan alternatif, kelas yoga, bahkan ekowisata. Ini nunjukin ada pergeseran nilai yang cukup mendasar di sebagian masyarakat. Pasar yang respons ini. Menarik banget ya ngelihat ada segmen pasar segede itu yang didorong sama nilai-nilai keberlanjutan. Tapi, oke, mari kita jujur bentar. Bab ini juga nggak nutup mata sama sisi lain dari koin ini. Diakuin kalau kadang-kadang kita sebagai konsumen bisa jadi musuh terburuk bagi diri kita sendiri. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, pilihan dan tindakan kita sebagai konsumen itu nggak selalu rasional atau positif. Seringkali, perilaku kita malah bawa dampak negatif, baik buat diri sendiri maupun buat masyarakat luas. Ini yang disebut sisi gelap perilaku konsumen. Contohnya kayak gimana tuh sisi gelap ini? Teks ini nyebut beberapa. Perilaku berisiko kayak minum alkohol berlebihan atau ngerokok misalnya, seringkali dipicu tekanan sosial atau citra yang dibangun iklan. Obsesi budaya sama uang bisa ngedorong tindakan gak etis kayak ngutil di toko atau nipu klaim asuransi. Terus paparan citra tubuh ideal yang gak realistis atau standar sukses materialistis di media juga bisa bikin kita ngerasa gak puas terus sama diri sendiri. Ini semua manifestasi dari sisi gelap itu. Dan materi ini ngasih data yang lumayan bikin kaget ya soal ketidakjujuran konsumen. Saya catat beberapa nih. 4 dari 10 orang Amerika ngaku pernah nyoba ngelebihin klaim asuransi buat nutupin biaya deductible. Sekitar 19% ngaku pernah nyelinap masuk bioskop tanpa bayar. Dan yang ini agak lucu sih, lebih dari 3 dari 5 orang ngaku pernah bilang masakan mereka dibuat dari nol. Padahal pakai bahan instan atau setengah jadi istilahnya speed scratch. Belum lagi penipuan online yang banyak banget, kayak advance fee fraud atau yang sering disebut scam Nigeria itu. Iya, contoh-contoh itu nunjukin kalau perilaku nyimpang ini lumayan umum ya. Menariknya, buat penipuan online itu, teks ini juga nyebut fenomena balasannya. Munculnya kelompok counter scammers atau scam biters. Mereka ini orang-orang yang sengaja balesin email penipuan, pura-pura tertarik, tujuannya buat ngabisin waktu si penipu, bikin dia malu, atau bahkan nyoba nipu balik si penipu. Ini kayak bentuk perlawanan konsumen di dunia maya gitu. Wah, ada-ada aja ya dinamikanya. Nah, sebagai penutup bagian utama diskusi kita nih, ada satu aspek lagi soal kesejahteraan konsumen yang diangkat, yaitu pentingnya akses pasar. Kenapa ini dianggap penting? Karena pasar itu sendiri belum tentu jadi arena yang adil dan setara buat semua orang. Akses pasar yang setara itu fondasi dasar biar konsumen bisa sejahtera. Kalau akses aja udah susah, gimana mau ngomongin pilihan, informasi, atau keamanan? Pertanyaan kunci yang diajuin di teks ini adalah, kenapa sih akses pasar itu krusial banget buat kesejahteraan konsumen? Dan apa aja faktor yang bisa ngehambat akses pasar ini? Materi ini, terutama lewat pertanyaan-pertanyaan reflektifnya ya, nyinggung beberapa hal. Misalnya, keterbatasan fisik atau disabilitas yang bikin orang susah jangkau toko fisik. Terus ada fenomena food deserts atau gurun pangan. Itu daerah seringnya di kawasan pendapatan rendah atau pedesaan terpencil, di mana akses buat dapetin makanan segar dan bergizi itu susah banget. Selain itu, tingkat literasi seseorang juga pengaruhnya gede banget.
Kemampuan baca dan pahamin informasi produk, label nutrisi, atau bahkan syarat ketentuan kontrak pinjaman, itu nentuin banget kemampuan orang buat ikut serta secara penuh dan aman di pasar. Ini pengingat penting kalau kesejahteraan konsumen itu juga berarti mastiin nggak ada yang ketinggalan. Jadi, setelah kita menjelajahi berbagai sudut pandang dari bab 2 ini, kelihatan jelas banget ya kalau kesejahteraan konsumen itu isu yang kompleks banget dan lapisannya banyak. Ini bukan cuma tanggung jawab satu pihak aja. Betul sekali. Ini melibatkan pertimbangan etika dari sisi produsen sama pemasar, pemahaman kita sebagai konsumen soal hak-hak kita, dan gimana makainya. Adanya pergeseran ke arah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih gede. Tapi juga, pengakuan jujur kalau perilaku kita sendiri sebagai konsumen pun punya potensi sisi gelap yang perlu kita sadari. Pemahaman menyeluruh soal dinamika ini rasanya jadi makin krusial ya di zaman sekarang. Kita kan tiap hari dibombardir informasi sama pilihan produk. Batas antara apa yang benar-benar kita butuhin sama apa yang cuma kita pengen seringkali jadi kabur banget gara-gara pengaruh luar. Kesadaran akan semua faktor inilah, etika bisnis, hak konsumen, tren sosial kayak lohas, sampai potensi perilaku negatif kita sendiri, dan isu aksesibilitas itu yang jadi langkah awal buat jadi konsumen yang lebih berdaya, lebih kritis, dan ya ujung-ujungnya lebih sejahtera. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, saya pengen ngajak Anda merenung dikit nih. Kita tahu teknologi berkembang cepet banget. Kecerdasan buatan atau AI sama analisis big data kini makin canggih buat mahamin, prediksi, bahkan mungkin ngaruhin perilaku kita sebagai konsumen. Materi lain dalam teks yang kita pakai ini nyinggung gimana perusahaan raksasa kayak Walmart ngumpulin data gede banget, 2,5 petabyte per jam, gila. Ada juga pembahasan soal kemampuan AI buat prediksi kepuasan pelanggan, dan bahkan potensi AI ngarahin promosi, bukan lagi ke kita langsung, tapi ke algoritma asisten digital kita. Sebuah perkembangan yang bawa kemudahan, tapi sekaligus potensi resiko baru ya. Tepat. Pertanyaannya gini, dengan kemampuan teknologi yang makin personal dan prediktif kayak gini, gimana kita bisa mastiin kesejahteraan konsumen kita tetap terjaga di masa depan? Di mana kita narik garis batas antara personalisasi yang ngebantu sama potensi manipulasi yang mungkin makin halus dan susah dideteksi. Ini mungkin tantangan baru yang perlu kita pikirin bareng-bareng ke depan. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita tentang kesejahteraan konsumen kali ini. Semoga banyak wawasan baru yang bisa Anda dapatkan ya. Sampai jumpa di diskusi mendatang berikutnya.